Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kejahatan di dunia maya, yaitu phishing. Sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu sama tim video kali ini. Kenalin, aku Rizka Tiara Ramawati dengan NIM 3220454. Perkenalkan, saya Ejal Herdiana, NIM 3220232. Halo, saya Listiawati dengan NIM 3220431. Phishing adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris dengan mengadaptasi kata phishing yang secara harfiah berarti memancing. Seperti dari kata asalnya, phishing yang berarti memancing, artinya phishing bekerja dengan cara memancing atau mengelabui target dengan berbagai tipuan yang terlihat normal, namun bermaksud untuk mencuri data dari target. Jadi, kesimpulannya, phishing adalah sebuah kejahatan digital yang bertujuan untuk mencuri informasi dan data pribadi melalui email, telepon, pesan teks, atau tautan yang mengaku sebagai instansi atau pihak-pihak tertentu. Adapun ciri-ciri dari phishing, yang pertama memiliki alamat surel yang terkesan umum dan memiliki tautan hypertext. Yang kedua, tautan memiliki karakter aneh atau berupa singkatan. Yang ketiga, tautan bersifat manipulatif yang terkesan mencurigakan. Keempat, biasanya situs tidak relevan dengan nama perusahaan atau alamat email pelaku. Yang kelima, biasanya surel berisi perintah untuk mengunduh atau mengklik tautan pada badan surel. Keenam, pelaku menggunakan SMS sebagai trik lanjutan untuk mengakses perangkat ponsel. Dan yang terakhir, pelaku menanyakan informasi sensitif tentang privasi seperti kata sandi dan akun bank. Nah, ada beberapa jenis phishing yang akan saya bahas. Pertama itu ada namanya email phishing. Seperti namanya, phishing ini menggunakan email di mana pelakunya itu memakai nama, alamat, email yang meniru perusahaan terkenal. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang sudah tidak asing di masyarakat. Kemudian korban akan diarahkan tuh untuk mengklik link di dalamnya atau mendownload attachment. Nah, link biasanya akan menuju ke suatu website nantinya yang mengharuskan kita untuk memasukkan username dan password tuh, atau ke website yang di dalamnya sudah dipasang malware atau script yang rusak. Nah, sedangkan attachment ini biasanya berformat PDF yang mengandung virus saat dibuka. Nah, di sini ada contoh email phishing ya. Nah, pada contoh di sini sayangnya email tersebut bukan dari universitasnya. Link yang diberikan memang tertulis benar myuniversity.edu/renewal. Tapi saat diklik, korban justru diarahkan ke myuniversity.edurenewal.com. Nah, tampilan halamannya pun mirip sehingga korban tak akan ragu saat memasukkan username dan password akunnya gitu. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah spear phishing. Nah, spear phishing hampir mirip dengan email phishing. Cuma bedanya, jenis phishing ini lebih niat. Jadi si pelakunya memang terniat. Pelaku spear phishing akan melakukan riset tuh untuk mengumpulkan beberapa informasi calon targetnya. Lalu mereka hanya akan menarget orang atau golongan tertentu sesuai tujuan mereka. Biasanya mereka ngambil informasi itu dari media aktivitas media sosial yang kita bagikan gitu. Pada contoh di sini, pelaku memanggil korban dengan namanya Andrew gitu. Dia tahu si pelaku itu namanya Andrew dan juga menyebut rekan kerjanya Raffi. Nah, pelaku juga tahu dengan baik nih kerjaan korban itu berhubungan dengan tanggung jawab transbank di perusahaannya. Gaya bicaranya pun juga santai ya, sehingga tidak ada kesan seperti bot ya. Jadi seperti buatan program gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada web phishing. Nah, pada web phishing itu suatu web akan mempunyai tampilan yang mirip bahkan sama persis dengan website aslinya. Nah, perbedaannya itu terletak pada alamat website yang beda satu huruf ataupun nama domainnya. Ini di sini ada contohnya. Ada bisa dilihat bahwa alamat website Amazon di atas kelebihan huruf N ya. www.amazon. Nah, harusnya kan N-nya itu 1, amazon.com. Nah, tapi sini Amazon N-nya 2. Nah, korban yang nggak sadar biasanya akan senang hati tuh masukkan email dan passwordnya karena tampilan halaman loginnya pun sama persis ya. Nah, jenis selanjutnya adalah walling.
Jenis phishing ini menarget CEO atau orang dengan jabatan tinggi di suatu perusahaan. Walling biasanya menipu bukan melalui link atau attachment, melainkan langsung menyuruh korban untuk melakukan sesuatu. Biasanya bikin panik juga nih walling. Pada contoh yang tertera di sini, korban diminta untuk segera mentransfer uang ya, yang seharusnya ditransfer minggu kemarin. Nah, sebetulnya korban tahu bahwa nggak ada transfer minggu kemarin, tapi ia takut untuk mengatakannya karena pelakunya menyamar sebagai bosnya. Pasti takut dong. Plus bosnya juga sedang ada meeting sehingga korban takut mengganggu. Nah, harus hati-hati. Yang selanjutnya yang kelima ada smishing and phishing. Nah, smishing and phishing ini sebenarnya mirip dengan jenis phishing yang lain. Bedanya, jenis ini menggunakan telepon sebagai sarana penipuannya, biasanya SMS ya ataupun telepon langsung. Nah, pada contoh di sini ini Bapak tolong belikan pulsa 20.000 ke nomor baru. Karena lagi ada masalah di kantor polisi. Nah, gitu ya. Nah, biasanya pelaku menyamar sebagai anggota keluarga, lalu minta transfer uang atau pulsa. Biasanya pelaku juga mengatakan bahwa sedang di kantor polisi atau rumah sakit, sehingga menimbulkan kepanikan gitu, buat korban tidak bisa berpikir jernih. Ya, yang keenam ada angular phishing. Angular phishing adalah jenis baru nih, yang mentargetkan pengguna media sosial. Biasanya berupa pesan pribadi ya, DM, atau dalam bentuk notifikasi yang mirip dengan notifikasi media sosial. Pada contoh angular phishing yang tertera ini, yaitu seorang pengguna PayPal mengeluhkan masalah pada awalnya ya melalui media sosial. Nah, melalui media sosial. Lalu pelaku yang menggunakan akun mirip PayPal membalasnya dan memberikan link mencurigakan. Ya. Biasanya di dalam link tersebut korban memasukkan data pribadi dengan dalih untuk informasi penanganan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada tips nih untuk terhindar. Bagaimana caranya terhindar dari phishing? Yang pertama adalah tingkatkan keamanan perangkat kita. Cara meningkatkan keamanan perangkat ada beberapa cara. Mulai dari pastikan kita menggunakan operating system terbaru ya, OS terbaru. Lalu mengaktifkan two factor authentication, memasang antivirus hingga memakai layanan filter email. Yang selanjutnya perhatikan siapa pengirim email. Mulai sekarang kita harus baca baik-baik siapa pengirim email sebelum kita melakukan sesuatu. Perhatikan nama lengkap, nama alamat domainnya, kemudian lakukan juga cross-check dengan email sebelumnya atau melalui website resmi. Yang selanjutnya jangan klik link sembarangan. Nah, bila kita mendapatkan link, jangan mengkliknya begitu saja. Arahkan kursor ke atas link, nah biasanya kelihatan tuh link tersebut, untuk mengetahui alamat lengkapnya. Lalu cek website resminya apakah benar orang atau perusahaan tersebut menggunakan email yang sama. Yang selanjutnya gunakan software resmi. Nah, software bajakan itu biasanya memang menggiurkan, tapi usahakan kita menghindarinya. Hanya gunakan software yang kita download dari website resminya ya. Nah, itu biasanya lebih aman ya. Selain itu, hindari juga software modifikasi, APK mod. Nah, karena bisa saja pembuatnya menyusupi malware di dalamnya. Yang selanjutnya, hati-hati saat berbagi info. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi di spear phishing, itu terniat kan mereka tahu informasi pribadi kita, itu salah satunya saat kita berbagi info, salah satunya di media sosial. Nah, kita harus hati-hati juga berbagi info di media sosial. Diusahakan yang bersifat pribadi jangan terlalu di share-share juga ya. Hai, saya Listiawati akan memberikan beberapa tips menjaga komputer. 1. Gunakan firewall untuk melindungi akses internet. 2. Tidak mengklik tautan atau email dari pihak tidak dikenal. 3. Backup data. 4. Install antivirus. 5. Jangan berbagi informasi sensitif secara mudah. 6. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda-beda. 7. Jangan biarkan komputer panas dan kotor. 8. Hindari memasukkan benda asing ke dalam komputer. 9. Hindari menginstal paket dari situs tidak resmi. 10. Update perangkat lunak secara berkala. Sekian dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.